anak-anak? Baik. Kabar? Baik. Sehat? Sehat. Ya, pada pagi hari ini kita akan belajar pelajaran kedua, yaitu dampak dosa. Pelajaran 1 kelas 5. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita mengawalinya dengan berdoa. Nah, salah satu murid ibu maju ke depan. Angel berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami ingin belajar. Kudus kiranya menolong kami, supaya bisa mengerti. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Terima kasih. Nah, sebelum kita lebih lanjut lagi, Ibu akan mengabsen untuk kehadirannya Dewi Artika, Diki Christian Obama, Angela Gracia Deborah, Grace Clark, Linda, Prasetyo Renaldi, Randi Panganila, Rasti Kristiani, Salmon. Ya, jadi semuanya hadir. Pertahankan kehadiran kalian lah. Anak-anakku, pada pagi hari ini kita akan belajar dampak dosa. Pelajaran minggu lalu kita sudah belajar mengenai mengapa manusia berdosa. Menceritakan tentang, ya benar, hebat Angel, Adam dan Hawa. Tindakan Adam dan Hawa yang apa? Ya, memakan buah itu merupakan pelanggaran manusia terhadap Tuhan. Ya, jadi pengertian dosa kemarin bahwa tindakan manusia yang melanggar firman Tuhan itu disebut dengan dosa. Itu pengertian dosa. Nah, selanjutnya, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini supaya anak-anak bisa menyadari dampak dosa bagi hidup kita. Dampak dosa akibat dosa yang kita lakukan mempunyai dampak. Ya. Nah, boleh kalian lihat buku Kejadian, Alkitabnya, Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 16. Di situ menceritakan tentang apa? Kain dan Habel. Ya, menceritakan tentang Kain dan Habel. Coba diperhatikan, anak-anakku, perhatikan dulu. Di papan tulis yang sudah ada di sini. Perhatikan dan simak. Siapa gambar di depan ini? Ada Habel. Iya, Adam dan Hawa. Ada anaknya yang pertama yaitu Kain dan yang kedua Habel. Nah, ketika mereka sudah besar, mereka mempunyai pekerjaan masing-masing. Habel sebagai apa itu? Gembala. Kalau Kain, Petani. nah, Kain sebagai petani. Mereka berdua sama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan Habel, dia membawa domba tambun untuk diberikan sebagai persembahan. Sedangkan Kain, ya, sayur-sayuran hasil dari pertanian, hasil dari panennya. Nah, mereka sama-sama memberikan apa? Persembahan kepada Tuhan. Terus punya siapa kira-kira yang diterima? Punya Habel. Ya, nah, lalu Tuhan ini yang menerima persembahan dari Habel. Bagaimana perasaan Kain? Sedih. Merasa apa kira-kira lagi? Iri, ya. Iri. Akhirnya apa? Mengakibatkan apa? Akhir dari itu. Kain membunuh
gambarnya? Mukul pakai batu. Iya. Nah, yang memukul pakai batu itu siapa kira-kira? Kain. Nah, Kain. Nah, lalu Kain ini membawa adiknya ke ladang di tempat yang jauh. Dia di belakang lalu mengambil batu dan memukulnya kepada adiknya Habil. Akhirnya mati. Lalu Allah menegur Kain, dan Kain pun akibat dosa yang dilakukan oleh Kain, Allah memberikan hukuman. Kain tidak boleh lagi berada di tempat dia itu berada, dan Kain akan mengembara jauh mengembara, dan orang-orang pasti akan membunuh Kain. Karena dia ketakutan, maka dia bertanya kepada Allah, kalau misalnya saya mau dibunuh, bagaimana ini Tuhan? Bagaimana Allah? Lalu Allah memberikan tanda kepada Kain supaya dia tidak akan dibunuh oleh siapapun yang melihat dia. Dan Kain pun akhirnya meninggalkan rumah tersebut. Nah, apa itu dosa? Apa itu tadi dosa? Ya, tindakan yang melanggar perintah Tuhan atau Allah. Samakah dosa dengan kesalahan? Samakah dosa dengan kesalahan? Samakah dosa dengan kesalahan? Ada perbedaan antara dosa dan kesalahan. Kesalahannya misalnya kita menjawab pertanyaan-pertanyaan guru misalnya tidak benar, berarti kita salah. Berarti itu bukan termasuk perbuatan dosa. Contoh perbuatan dosa apa aja? Misalnya membunuh orang, apa lagi? Berzina, apa lagi? Mencuri, apa lagi? Berbohong, memfitnah, mengucapkan saksi dusta. Itu sama dengan melakukan tindakan perbuatan dosa. Nah, sama halnya dengan yang terjadi dengan Kain. Kain sudah telah melakukan perbuatan dosa. Nah, tetapi hanya ada satu yang dapat mengampuni dosa manusia. Siapa? Allah. Ya, Tuhan. Karena Tuhan mengasihi manusia, dan dosa tersebut bisa hanya diampuni oleh Allah atau Tuhan. Nah, sekarang perhatikan mengapa manusia berdosa. Nah, mengapa manusia berdosa? Dosa tersebut tadi sudah ada di dalam bibit yang menjadi bibit kecil di dalam hati kita sebagai manusia. Bibit kecil tadi seperti apa di situ? Iri, dengki, sombong, iri hati, amarah, apa lagi? angkuh, keinginan menguasai. Nah, jadi bibit iri hati, dengki yang ada di dalam hati kita, seperti Kain dan Habil tadi peristiwanya itu. Kain karena dia merasa iri kepada adanya Habil, timbul rasa marah dan akhirnya menimbulkan niat untuk membunuh Habil adiknya sendiri. Nah, dampak dosa tadi, akibat dosa yang kita perbuat atau Kain yang perbuat tadi mempunyai dampak. Yang pertama bagi orang lain dan bagi dirinya sendiri. Nah, dampak bagi orang lain, misalnya kalian menyakiti hati teman, gimana rasanya? Nah, sakit hati. Menjadi apa? Akhirnya sedih, dendam, malu. Nah, misalnya siapa? Randi menyakiti hati temannya, misalnya siapa namanya? Hesti. Akhirnya dia menjadi dendam, sakit hati. Nah, itu berakibat bagi orang lain, dan akhir dendam bisa juga membalasnya kan? Nah, dampak dosa bagi diri sendiri sekarang. Tadi ada dampak dosa bagi orang lain, menyebabkan sakit hati, amarah, dan
melakukan kesalahan kita merasa tidak nyaman, tenang. Apalagi misalnya kita pernah berbohong. Bertanya, misalnya mamahnya, kemana tadi kalian pergi? Dijawabnya berbohong. Perasaan kita tidak nyaman. Apalagi seperti Kain, dia sudah membunuh. Itu merupakan dosa yang sangat besar yang dilakukan oleh Kain karena sudah menghilangkan nyawa orang lain. Nah, hukuman atas dosa yaitu terdapat di dalam Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Nah, upah dosa adalah maut atau kematian kekal di neraka. Apabila kita melakukan perbuatan dosa, maka upah dosa tersebut yaitu maut atau kekekalan di neraka. Nah, perhatikan lagi manusia. Nah, di situ ada apa? Ada manusia yang terpisah dengan yang hidupnya kekal akibat apa di tengah-tengahnya situ? Nah, jadi dosa merupakan jurang pemisah antara manusia dengan Allah untuk hidup yang kekal. Jadi dosa tersebut memisahkan hubungan manusia dari Allah karena adanya dosa yang ada di dalam diri kita. Oleh sebab itu, anak-anakku, kita jangan menganggap enteng dosa, jangan menganggap remeh. Walaupun karena kita sudah melakukan dosa, kita harus merasa menyesali diri karena apa yang telah kita lakukan tidak baik. Dan kita harus serius terhadap dosa. Maksud dari serius ini harus benar-benar mengetahui bahwa tindakan kita ini jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, dan dosa hanya dapat diampuni oleh darah Yesus yang mengorbankan dirinya untuk menebus dosa manusia. Seperti di dalam 1 Yohanes pasal 7 ayat ke-9, coba dibaca aja. Di dalam 1 Yohanes pasal 7 ayat yang ke-9, di dalam kitab Perjanjian Baru, baca yang ditulis itu baca yang Ibu bacakanlah. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sudah ada yang dapat? Sudah. 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-7. 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-7. Baca aja, ayat yang ke-7 aja. Tapi jika kita hidup dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Ya, terus lanjut lagi. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Terus, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia akan setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia di dalam terang, maka kita akan beroleh persekutuan.
Oleh sebab itu, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Nah, artinya bahwa kita apabila telah melakukan perbuatan dosa, kita harus mengakuinya. Kita harus mengakui perbuatan dosa tersebut dan meminta maaf, meminta ampun kepada Tuhan, supaya Tuhan mengampuni segala dosa kita yang telah kita perbuat. Nah, di sini Ibu beri kesempatan apabila ada yang mau bertanya, anak-anakku apabila ada yang bertanya, yang materi kita pada hari ini tentang dampak dosa, boleh. Ada yang bertanya? Raja, ada yang bertanya? Angel, apa arti dosa? Nah, Ibu katakan tadi sekali lagi bahwa dosa adalah tindakan manusia yang melanggar perintah Tuhan. Bagaimana kalau kita sudah melakukan dosa tadi? Kita harus meminta ampun kepada Tuhan, meminta maaf dan bertobat dengan hati yang sungguh-sungguh dan tidak mengulanginya lagi. Misalnya kita sudah berbohong sekali dan kita tidak berbohong lagi, tidak mengulanginya lagi. Ya, benar, hebat Raja. Nah, sekarang Ibu akan memberikan lembar kerja peserta didik. Ibu memberikan lembar kerja peserta didik. Ibu bagi dua, kalian diskusi, ada 4 orang, jadi menghadap ke belakang saja kalian ya. Menghadap ke belakang, ke teman yang di belakang. Ya. Nah, tulis di sini ada tulis namanya kalian lah. Tulis nama masing-masing. Soalnya yang ada di sini lah. Soalnya yang di sini. Nah, tulis soal yang ada di sini lah. Ya, cari jawabannya. Tulis di situ. Tulis yang di sini soalnya. Nama kelasnya. Ini soalnya bisa. Ya. Diskusi. Nah, sekarang Ibu beri kesempatan kepada anak-anak untuk mempresentasikan presentasinya. Ayo, Angel kelompok 1. Diki. Kelompok 2 Diki lah. Kelompok 2 nanti dibacakan yang ini lah. Sampai sini. Resti baca. Ya, oke nanti. Yo, Stia baca aja, punya kamu aja. Ya, kami Resti ya, baca ya. Kita tidak bisa iri dengan orang lain dan jangan membuat dosa. Yang aku pelajari iri atau benci. Tidak bisa iri atau benci dengan orang lain. Iya, ya. Bagus, silakan dulu. Bukan ada temannya. Oh, berdiri dulu ya sini. Ada
lanjut lagi. Nah, setelah itu kalian Ibu berikan lembar kerja lagi untuk dikerjakan sekarang. Itu singkirkan dari depan. Ibu kasih waktu 10 menit. Iya, dua Bu. Nah, kalau sudah kumpulkan tugasnya. Kumpulkan tugasnya. Nah, karena sudah kumpulkan tugasnya. Lempar baru lempar takut Bu. Baik. Kita lempar baru udah Bu. Kumpulkan tugasnya. Kosong tadi karena Bu. Ya. Nah, sudah ya, Ibu kumpulkan tugasnya. Ibu periksa. Kosong nama kan. Iya, Iya. Ibu periksa. Nah, jadi hasil kalian tadi, Ibu lihat sudah bagus, sudah ada perkembangan dan nilainya pun sudah baik, sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ibu berikan kepada kalian. Nah, dan yang terakhir Ibu berikan pada pagi hari ini Ibu akan memberikan kesimpulan. Jadi kesimpulan dosa adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan. Dan dosa memisahkan kita dengan Allah. Nah, dampak dosa tadi berdampak bagi siapa? Bagi diri kita dan bagi orang lain. Bagi diri kita tadi apa? Ketakutan, merasa bersalah, tidak damai, apa lagi? Merasa cemas, tidak nyaman. Nah, bagi orang lain dampaknya apa? Merasa tertekan, temannya sedih, sakit hati, dan mengakibatkan dendam. Nah, dosa yang jauh dari itu, dampak dosa yaitu hukuman kekal dari Tuhan, yaitu masuk neraka. Nah, oleh sebab itu kita sebagai manusia jangan menganggap enteng dosa, dan bagaimana cara kita untuk menghindari perbuatan-perbuatan dosa. Dan apabila kita sudah melakukan perbuatan dosa, kita harus mengakui dan meminta ampun kepada Tuhan, supaya Tuhan mengampuni segala dosa-dosa kita melalui apa? Kita minta ampun melalui doa kita yang kita sampaikan kepada Tuhan. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa yang dipimpin oleh Riki. Ayo Riki, maju ke depan. Yuk. Bagaimana berdoa? Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa dulu. Allah pengasih kami, mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang sering melawan perintah-Mu. Sinarilah hati dan pikiran kami dengan terang, Roh Kudus, agar hati dan pikiran kami selalu dituntun ke arah yang benar. Dasar nama Yesus Kristus kami mohon. Amin. Amin. Terima kasih. Nah, pelajaran selanjutnya kita akan belajar selanjutnya, yaitu yang pelajaran yang ketiga untuk minggu depan. Ibu ucapkan terima kasih dan selamat pagi.